Transaksi interperusahaan obligasi. PT Pupus P mengakuisisi PT Semangat S pada 2 Januari 2019 dengan harga perolehan sebesar $680.000. Pada saat mengakuisisi, diketahui terdapat perbedaan nilai wajar pada beberapa identifiable asset S, yaitu persediaan dagangan yang mempunyai nilai buku 120.000. Nilai wajarnya 125.000. Kemudian, bangunan dengan nilai buku 200.000 mempunyai nilai wajar 225.000. Selain itu, terdapat kelebihan nilai akuisisi terhadap nilai wajar identifiable net asset yang dialokasikan ke goodwill senilai 95.000. Persediaan dagang terjual pada tahun 2019 dan bangunan diperkirakan masih dapat digunakan 10 tahun. Pada saat akuisisi, diketahui bahwa saldo P dan S adalah saldo laba P dan S adalah 200.000 dan 125.000. Dan ekuitas S lainnya terdiri dari saham biasa 500.000 dan tambahan modal di setor sebesar 100.000. Selama 2019, P dan S melaporkan net income dan dividen sebagai berikut. Separated income P 120.000, dividen P 60.000, separated income S 80.000 dan dividen S 50.000. Untuk menyusun laporan konsolidasi yang berakhir tahun 2020, beberapa informasi transaksi antara P dan S adalah: yang pertama, pada 1 Oktober 2019, P membeli peralatan S seharga 90.000. Peralatan tersebut diperoleh S pada awal 2017 dengan harga 180.000 dan didepresiasikan secara garis lurus tanpa nilai sisa serta diperkirakan mempunyai masa manfaat 6 tahun. Setelah diterima oleh P memperkirakan peralatan tersebut mempunyai masa manfaat 3 tahun. 2. Pada 2 Juli 2019, S membeli 20% obligasi P dengan rate 93%. Obligasi P diterbitkan pada 1 Januari 2018 dengan nilai par 200.000. Kupon rate 10%, jatuh tempo 6 tahun, dan bunga dibayar setiap 1 Januari dan 1 Juli. Serta dijual sesuai harga partnya. Pada saat S membeli obligasi P, market yield-nya sebesar 12%. Obligasi ini merupakan satu-satunya obligasi yang diterbitkan oleh P dan satu-satunya investment in bond bagi S. 3. Pada 1 April 2020, S membeli tanah P dengan harga 98.000. Tanah tersebut dibeli oleh P pada tahun 2016 dengan harga 75.000. Pada akhir 2020, tanah tersebut masih digunakan oleh S. Dari keterangan di atas, Anda diminta untuk 1. Menghitung persentase kepemilikan P ke S. Petunjuknya gunakan formula implied value dan akses dalam mencari persentase kepemilikan. Kedua, membuat jurnal eliminasi atas laporan konsolidasi tahun 2019. 3. Menghitung income from S tahun 2019 dan 2020. 4. Melengkapi kertas kerja terlampir. Berikut kertas kerja terlampir akhir tahun 2020.
Nah, sebelum kita jawab, kita analisis terlebih dahulu. P mengakuisisi S awal Januari 2019, sedangkan kertas kerjanya di akhir tahun 2020. Artinya kita membuat LKK di tahun kedua. Dan di sini tidak diinformasikan berapa persentase kepemilikan P terhadap S. Berarti harus kita cari dulu. Langkahnya sama, ya. Kita buat dari implied value. Implied value. Kita nggak tahu, ya. Kalau saya buat rumus di sini, 680.000 dibagi persentasenya. Sorry. Kemudian, di sini ada equity S. Common stock RE. Pada saat akuisisi diketahui saldo P dan S 200 dan 125. Berarti 125 ini punya si S. Common stock-nya, ekuitas S lainnya terdiri dari saham biasa 500. Kemudian tambahan modal disetor EPIK-nya 100. Kita totalkan. Rp725.000. Oke, kemudian excess value. Kita lihat petunjuknya. Diketahui terdapat perbedaan nilai wajar beberapa identifiable assets, yaitu persediaan. Oke. Saya juga belum tahu. Di sini kita alokasikan. Inventory. Nilai bukunya 120, nilai wajar 125, berarti under value. Sudah terjual belum? Terjual di tahun 2019. Ya, under value. Berarti 125.000 dikurang 120.000. Ini harus positif ya. Kemudian bangunan nilai bukunya 200, nilai wajarnya 225. Oke, berarti under value juga. Building under value. 225.000 dikurang nilai bukunya 200. Harus positif ya, under value. Kemudian selain itu terdapat kelebihan nilai akuisisi terhadap nilai wajar identifiable net asset yang dialokasikan ke goodwill 95.000. Nah, sini ada goodwill 95.000. Oke. Bangunan 10 tahun. Kita totalkan. Rp125.000. Oke, ini 125.000 ya. Oke, berarti ini kan sudah langsung ke goodwill, excess value-nya 125.000 ya. Kemudian berapakah implied value? Implied value kan selisihkan sama equity. Berarti implied value-nya total ditambahkan excess, yaitu 850.000. Kalau implied value 850.000 100%, berapakah investasi si P ini?
Kita cari persentase kepemilikan. Oke, jadi persentase kepemilikannya 850 dikalikan 680.000 dibagi 850.000. Oke, yaitu 80%. Ini jawaban untuk yang pertama, ya. Kemudian seperti biasa, ini kita buat tabel amortisasi dulu untuk excess. Unamortized beginning, amortisasi 2019, unamortized ending, amortisasi 2020, unamortized ending. Inventory 5.000, building 25, goodwill 95. Inventory sudah terjual di tahun 2019. Building diamortisasi 10 tahun. Per tahunnya 2.500. Goodwill tidak diamortisasi. Oke, sorry. Unamortized ending. Unamortized ending. Nah, sekarang kita cari unamortized ending di tahun 2019. Kemudian amor di tahun 2020, inventory udah nggak ada, 0. Building per tahunnya 2.500, goodwill 0. Oke, sekarang total amortisasi. -2019 minus 7.200, 2020 minus 2.500. Berikutnya, sebelum kita cari net income, income from S, ya, kita buat dulu untuk obligasi. Bonds. Oke, untuk bonds itu terjadi di 2019, ya, jual belinya. S membeli 20% obligasi P, berarti P yang jual, berarti ini transaksi downstream, ya. Di sini bagi P itu bonds payable, ya. Oke. Kita cukup informasi P aja. Si S ini beli obligasi udah pakai rate 93%. Berarti kita nggak perlu lagi cari present value-nya. Di sini ada coupon rate, market rate, period, kemudian face value, PMT, dan present value. Oke, coupon rate-nya berapa? Pembayaran bunganya 2 kali, ya, dalam setahun, 1 Januari dan 1 Juli, ya. Oke, obligasi P diterbitkan 1 Januari 2018 dengan nilai par 200, kupon rate-nya 10%, berarti 5%. Jatuh tempo 6 tahun, bunga dibayar 2 kali, serta dijual sesuai dengan harga part-nya. Kalau dijual sesuai dengan harga part-nya, berarti kan nggak ada diskon, ada premium ya bagi si P. Dalam artian ini juga sama, market rate dan coupon rate-nya 5%. Ya. Periodenya 6 tahun, berarti kali 2, 12. Face value-nya 200.000. Kemudian PMT-nya kita kalikan dengan coupon rate. Present value-nya di sini belum diinformasikan untuk bonds payable, kita cari dulu. Rate, period, PMT, face value.
Ya, harus sama dengan 200 karena dia part, ya. Oke. Berikutnya kita buat eh, tabel amortisasi untuk S, ya. Kenapa S di sini kupon rate-nya 10%, sedangkan S waktu belinya 93%. Berarti kan dalam keadaan diskon, ya, bukan 100%. Nah, berarti ada diskon. Oke, sedangkan P ini nggak perlu dibuat tabel amortisasi karena dia sebesar partnya. Tapi untuk mempermudah, ya, dalam pengerjaan kita buat saja dua-duanya, P dan S. Kita mulai dari bonds payable. Date, interest, expense, cash paid, payable, amortization, dan carrying value. Oke, dimulai diterbitkan di 2018. 1 Januari 2018. Bunganya 1 Juli 2018. 1 Januari 2019. Kemudian 1 Juli 2019. 1 Januari 2020, 1 Juli 2020, nah 1 Januari 2021, atau ini akhir 2020. Kalau Anda hitung, 1, ya, ini 262 periode, 2, 3 ya, dari tahun ke sini. Oke, kemudian carrying value-nya ambil yang 200.000, ya. Kita nggak perlu membuat sampai 12 periode ya, sesuai dengan soalnya sampai 2020. Cash paid-nya 10.000 dari PMT. Oke. Interest expense-nya berarti 5% dikali 200.000. Amornya 0 ya, karena ada amortisasi. Diskon carrying value-nya tetap 200.000. Oke. Ini akan selalu 10.000. Sorry, ini aja. Coba kita cek ya, akan selalu sama ya. Ya, sebenarnya ini nggak perlu dibuat karena untuk mempermudah ya, membuat perhitungan untuk berikutnya. Oke, sekarang untuk investment in bonds, date, interest income, cash receive atau receivable, amortization, carrying value. Oke, si S belinya di 2 Juli 2019. Berarti kita mulai 2 Juli 2019. Ya, carrying value-nya berapa? Ya, carrying value-nya berarti kan 200.000 dikali berapa persen dibelinya? 20%. Nah, berarti kan 40.000. Kalikan sama rate-nya. Rate-nya berapa? 93%. Ya, jadi 37.200. Nominal di 40.000. Berarti ini dalam keadaan diskon. Oke, berikutnya 2020. Saya pindahkan saja. Oke. Kita mulai cash receive ya. Cash receive-nya berapa? Berarti tadi kan 40.000
dikalikan kupon rate-nya 5%. Ya, 2.000. Kemudian interest income-nya berapa? Berarti market rate-nya berapa? Market rate-nya ketika dibeli. Nah, pada saat S membeli obligasi P, market yield-nya 12%. Berarti kan 6%. 6% dikali 37.200. Itu amor diselisihkan. Karena ini diskon, carrying value-nya ditambah. Oke. Berikutnya 6% dikali 37. 6% dikali 37. Ya. Oke, setelah membuat tabel amortisasi, premium atau diskon, kita cari gain atau loss on CRB. Harga beli bonds. Carrying value. Oke, harga beli bonds-nya yaitu sebesar 37.200. Ya, kita mulai dari sini. Carrying value-nya dibeli 20%. Berarti 200.000 dikali 20%. 40.000. Utang ada 40.000, dibayar 37, berarti ada keuntungan. Gain on CRB. Untung 2.800 atau laba. Oke, di sini karena untuk equipment ya, di soalnya di sini 6 tahun dari si P, kemudian P membeli ya, bagi S 6 tahun, kemudian bagi P 3 tahun. Kemudian untuk equipment ini juga bukan di awal tahun atau akhir tahun, tapi di pertengahan tahun. Dan tidak diketahui untuk akumulasinya. Ya, kita buat saja perhitungan untuk equipment untuk mempermudah. Oke. Equipment. Harga jualnya berapa? Oke. Oktober 2019, P membeli, berarti upstream ya, seharga 90.000. Harga jualnya 90.000. Kemudian peralatan tersebut diperoleh S awal 2017, 180, berarti cost-nya 180 dan didepresiasikan secara garis lurus tanpa nilai sisa serta diperkirakan mempunyai masa manfaat 6 tahun. Sedangkan si P belinya awal Oktober 2019. Nah, berarti kita cari dulu berapa sih book value dari peralatan tersebut. Book value. Cost dikurangkan sama accumulated depreciation. Cost-nya berapa? Yaitu tadi awal tahun 2017 180. Nah, akumulasinya berapa? Oke, akumulasinya kalau kita lihat dari 2017 ke 1 Oktober 2019 itu berapa tahun? Oktober, November, Desember, 3 bulan. 2017, 2018, 2019. Berarti 3 tahun kurangi 3 bulan. Ya. Atau 2 tahun 9 bulan. Nah, berarti 180.000 bagi 6 ya, 30.000. Untuk 2 tahun 9 bulan bagaimana? Oke, kalikan. Oke, kita perbulankan dulu biar mudah. Bagi 12 berarti per bulannya 2.500. Kalau 2 tahun 9 bulan itu
Berarti 33 bulan ya. Boleh ya. Kita kalikan 33 ya. Nah, inilah akumulasinya. Berarti berapa book value-nya? Sebesar 97.500. Oke, berikutnya kita selisihkan. Harga jual 90.000, sedangkan book value-nya 97.500. Berarti sini ada kerugian, ya, yaitu unrealized loss equipment. Ya, berarti equipment-nya loss. Nah, di sini baru kita membuat income recognized atau income from S-nya. Kita mulai dari tahun 2020. CI, sorry, 80%, NCI 20%. Net income, amortization, adjusted income. Net income tahun 2020 belum ada, kita cari dulu. Ya, di sini ada informasi CS. Oke, kita menggunakan metode ekuitas dulu. Tadi untuk obligasi upstream atau downstream, untuk obligasi S membeli, ya, berarti downstream, ya, downstream. Berarti bagi S itu interest income. Nah, ini diisi dulu. Berapa interest income di akhir tahun 2020 atau selama tahun 2020? Yaitu 2246 ditambah 2261 sebesar 4.507. Ya, baru sini ketemu net income-nya. 119.507. Pindahkan ke perhitungan income from S. 119.507. Amortisasi tahun 2020 2.500. Adjusted income-nya 117.007. Oke, kita kalikan ke CI 80%. Kemudian untuk NCI 20%. Kita masuk ke transaksi interperusahaan. Di sini tidak ada inventory, langsung ke equipment. Ingat, equipment itu di tahun 2019, obligasi tahun 2019, nah tanah di tahun 2020. Ya, kita mulai dari 2019 dulu si equipment. Berarti loss ini hanya di tahun 2019. Di 2020-nya berarti realize. Realize loss equipment. Berapa? Oke, tadi kalau dia unrealized positif, kalau realized loss negatif, ya. Oke, tadi berarti ini full 1 tahun ya, 2020. Nah, tadi tahun 2020 tadi berapa kalau per tahunnya? 2.500 ya, per tahunnya 2.500, 30.000 atau dari sini ya 7.500 dibagi 3. Kenapa bagi 3? Karena tadi 3 tahun lagi. Nah, di sini informasinya 3 tahun. Nah, 2.500. Ini harus negatif. Oke, equipment downstream atau upstream equipment? Yaitu upstream.
Berarti kalikan 80% untuk CI dan kalikan 20% untuk NCI. Berikutnya untuk bonds ya. Bonds jual belinya di 2019, ini 2020. Nah, berarti tinggal piecemeal derecognition. Piecemeal derecognition of tadi gain on CRB. Ya. Oke, gain di awal 2019 positif, ketika piecemeal derecognition berarti negatif. Ya. Oke, kita hitung 1000 dikali 0,2, 4000 dikurang 20% dikali 10.000 tambah, nah ini 4.000, kemudian kita selisihkan jumlah 2246 ditambah 2261. Nah, ya, 507. Nah, ketika gain positif, ketika piecemeal negatif. Karena ini downstream, ya, berarti seluruhnya untuk CI. Ya. Nah, kemudian untuk 2020 ada transaksi tanah, ya. S membeli tanah, berarti downstream, ya. Harga 98, tanah dibeli oleh P 75, ya. Masih digunakan oleh S. Berarti 98 kurang 75, ada gain ya. Karena tahun 2020 unrealized gain land. 98.000 dikurangi dengan 75.000. Ya, 23.000. Di sini kalau tanah unrealized gain-nya negatif ya. 23.000 karena downstream seluruhnya untuk CI. Oke, kemudian income recognized. Ini di tahun 2020. Untuk dividen 2020 yaitu 100.000. Untuk CI dikalikan 80% dan untuk NCI dikalikan 20%, ya. Karena diminta juga di tahun 2019, kita cari tahun 2019 juga untuk income from S-nya. CI 80% dan NCI 20%. Net income, amortization, dan adjusted income. Net income-nya berapa? 2019 di soal sudah diinformasikan separated income S 80.000. Amortisasi 2019 yang minus 7.500. Oke. Adjusted income-nya 72.500. Bagian CI kalikan 80%, bagian MCI kalikan 20%. Transaksi yang terjadi tahun 2019 tadi equipment ya. Berarti unrealized loss equipment. Nah, berarti kalau unrealized loss equipment positif 7.500. Karena upstream dikalikan CI 80% dan NCI 20%. Kemudian realized loss equipment.
Karena 3 bulan ya dari Oktober, November dan Desember. Oke, kita cari tadi 7.500 ya dikali 3. Jadi tadi per tahunnya berapa nih? 7.500 dibagi 3. 7.500 dibagi 3. Kita kalikan 3/12. Nah, dapat 625 ya. Minus. Unrealized loss positif, realized-nya minus. Kita kalikan 80%. Oke, dan NCE-nya 20%. Untuk bonds tadi gain. Nah, berarti di sini realize gain on CRB. Ambil 2.800. Karena transaksi downstream, serunya untuk CI. Oke. Kemudian di tahun 2019 ya sudah diamortisasi. Di sini ada piecemeal derecognition of gain on CRB. Nah, tahun 2019 yang mana? Berarti 20% dikali 10.000 ya. 2.000 ya. Dikurangkan dengan interest income-nya 2232. Nah, 232. Negatif. Realize-nya positif, piecemeal-nya negatif. Seluruhnya untuk CI. Oke, baru untuk tanah bagaimana? Tanah kan tahun 2020 ya. Sudah masuk 2019 berarti nggak ada. Income recognize. Ya. Untuk dividen tahun 2019 CS melaporkan 50.000. Kalikan 80%, kalikan 20%. Nah, apalagi kita lihat di kertas kerja yang kosong banyak banget ya. RE-nya kosong, baik P dan S. Ya, ini dulu kita isi. Kita mulai dari S. RE S 1 Januari 2020. Berarti RE S 1 Januari 2019 ditambah net income S 2019 dikurangkan dividen S 2019 temu RES 31 Desember 2019 atau 1 Januari 2020. Nah, RES 2019 tadi 125, net income S 2019 tadi 80.000, dividennya 50.000. Ya, jadi RE ending 2019 atau beginning 2020 155.000. Kemudian REP 1 Januari 2020. REP 1 Januari 2019 tambah net income P 2019 dikurangkan dividen P 2019 karena ini kita menggunakan metode ekuitas ditambah income from S 2019. Dapat REP
Januari 2020 atau akhir 2019. REP awal 2019 200.000. Kemudian net income P 2019 120 dan dividennya 60. Dividen 60 ya. Income from S 2019 66 dan RE ending 2019 atau awal 2020 yaitu 326068. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke jurnal. Kita mulai tahun 2019. Adjustment and eliminations. Tahun 2019. Yang pertama, error and omission. No entry. Yang kedua, intercompany profit. Kita mulai dari equipment dulu. Di tahun 2019 tadi ada loss ya 7.500. Berarti kalau loss equipment pada loss on equipment ya. Kalau gain on equipment pada equipment sebesar 7.500. Kemudian masuk 2019 sudah didepresiasi. Depresiasi expense pada accumulated depreciation. Ambil dari angkanya tadi di sini 625. Ya. Kemudian untuk bonds ya, karena tanah 2020, ini masih 2019. Bonds payable. Nah, tadi bonds karena tahun 2019 gain, berarti gainnya di kredit. Gain on CRB. Kreditnya investment in bonds. Oke, akhir tahun 2019 berarti bonds payable-nya 200.000 kalikan 40 kalikan 20%. Nah, investment in bonds berarti 37432. Selisihnya masukkan ke gain. Ya, 2568. Kemudian eliminasi interest income dan interest expense. Interest income gain on CRB interest expense. Interest income-nya berarti 2232. Interest expense-nya 10.000 dikalikan 20%. Untuk gain-nya diselisihkan. Dicek 2568 tambah 232. Ini tahun 2019. 2.800 harus sama dengan gain yang kita hitung 2.800. Kemudian kita masuk nomor 3, income
from S and dividend S. Income from S, dividend, investment in S. Income from S 2019 sudah kita hitung 66.068. Dividen sudah kita hitung 2019 40.000 dan selisihnya masukkan ke investment in S. 26.068. Keempat, NCI share. NCI expense, dividen kreditnya, dan NCI equity. 2019, 15.875, dividennya 10.000, NCI equity 5587. Kelima, investment in S and equity S. Pindahkan tadi perhitungan sebelumnya, common stock, RE, EPIC. Nah, ya, ini tahun 2019. Oke, 500, 125, 100. Oke, excess-nya masih ada inventory, building, dan goodwill. 5.000, 25, dan 95. Oke, kreditnya investment in S. Kalikan 80%. 680.000 harus sesuai dengan investasinya. Ya, 680.000. Oke. Kemudian NCI equity. Kalikan 20%, 170. Keenam, amortization. Kita mulai 2019, berarti inventory dan building. Inventory, COGS pada inventory. Sebesar 5.000. Building, depreciation expense pada building. $2.500. Ya. Kemudian untuk ketujuh, other reciprocal. Nah, tadi ini kan pembayaran bunganya 1 Januari dan 1 Juli ya. Sekarang kita membuat di akhir tahun, berarti ada bunga terutang ya dan bunga yang masih harus diterima. Interest payable pada interest receivable. Oke. Interest payable-nya ambil yang 10.000 dikalikan 20%. Untuk interest receivable 2.000 ya, harus sama. Oke, sudah selesai. Kita jumlahkan debit dan kreditnya. $991.800. Ya. Sekarang untuk melengkapi kertas kerja, kita harus membuat adjustment dan elimination tahun 2020. Nah, ini tahun 2020. Pertama, error and omission. No entry.
Kedua, intercompany profit. Nah, ya. Mulai dari equipment. Equipment-nya nggak ada lagi loss, ya. Tapi di sini, nah sebelum equipment kita masuk dulu ke tanah dulu, ya. Tanah dari 2020, 98 sama 75. Nah, ini tahun 2020 ada gain. Gain on sale of land, ya. Atau gain of land boleh juga. Pada land sebesar nah, tadi perhitung kita 2020 23. Nah. Oke, berikutnya baru equipment, ya. Equipment debit karena dia loss, ya. Di sini accumulated depreciation yang sudah terrealisasi karena upstream kita bagi ke apa? CI dan NCI karena menggunakan metode ekuitas. Kreditnya investment in S dan NCI equity. Nah, tadi ada keuntungan berapa? 7.500. Ya. Yang sudah terrealisasi di tahun 2019 yaitu 625. Ya. Berarti investment in S-nya 7.500 dikurangi 625 dikalikan 80%. Nah, 5.500. Untuk NCI equity 7.500 dikurangi 625 dikalikan 20%. Nah, 1.375. Kemudian realisasi melalui depreciation expense pada accumulated depreciation. Ya. Berapa? Yaitu tadi sebesar 2.500 per tahunnya. Karena kan 2020. Berikutnya, nah ini tadi sebesar yang 3 bulan ya. Bonds payable dan investment in bond. Bonds payable. Nah, sekarang tidak ada lagi gain on CRB karena tahun 2020. Berarti kreditnya karena kita menggunakan metode ekuitas, karena transaksi bonds-nya downstream hanya investment in bonds. Kalau metode cost berarti RE. Kalau upstream ditambahkan NCI-nya. Kreditnya investment in bonds, ini investment in S. Ya. Bonds payable akhir tahun 2020 berarti 200.000 dikalikan 40%, 20%. Investment in bonds 37939. Oke, selisihnya masukkan ke investment in S 2061. Eliminasi interest income dan interest expense. Nah, di sini investment in S. Interest income akhir tahun 2020 2246 ditambah 2261 ya 4507.
Untuk interest expense, 10.000 tambah 10.000 dikalikan 20%. 4.000. Selisihnya masukkan ke investment in S 507. Yang ketiga, income from S and dividend S. Debit income from S, nah berapa? Yaitu sebesar 2020 68. Dan dividennya 80, lebih tinggi ya. Berarti di sini dividen kreditnya 80.000. Selisihnya investmentnya di debit. Investment in S. 11.901. Keempat, NCI share. NCI expense sebesar 66 ya, dividennya 40. Jadi kreditnya dividen sebesar 40. Dan kreditnya NCI equity sebesar 26068. NCI expense. Oke, maaf. NCI expense-nya 20.000 ya, sorry. Oke, dividennya tahun 2020 20.000. 68. Ini tahun 2020. Income from S-nya 68.099, 80.000. Ini udah oke. NCI expense tahun 2020 22.901. Nah, NCI equity-nya 2.901. Kelima, investment in S and equity S. Sini tadi kita pindahkan saja common stock, RE, EPIC ya. Nah, untuk amortisasi berarti kan inventory sudah tidak ada lagi, tinggal building sama goodwill ya, building dan goodwill. Common stock sama 500. RE-nya berarti ambil RE yang beginning 2020 punya S155 ya. Epic-nya 100. Kemudian untuk building, nah ambil yang unamortized ending 2019 22.500. Untuk goodwill tetap karena tidak diamortisasi sebesar 95. Kredit investment in S. Kalikan 80%. 698. Untuk NCI equity dikalikan sebesar 20%. Ya, 174.500. Keenam, amortization. Hanya building saja. Depreciation expense pada building.
yaitu sebesar 2.500. Ya, ketujuh, other reciprocal. Interest payable pada interest receivable. Oke, berarti 10.000 dikali 20% dan interest receivable 2.000. Oke, kita jumlahkan. Satu 507.408. Ya, debit dan kreditnya sama ya. Oke, langkah berikutnya kita membuat ya di sini investment in S-nya masih kosong ya, kita bisa dari jurnal ya. Investment in S. Cari investmentnya. 5.500 ditambah 2.061 tambah 507 dikurangi 11.901 ditambah 698 694 167. Oke, kita lengkapi P dan S dulu. RE 1 Januari punya S tadi udah kita hitung 155. Net income-nya 119. RE ending S 174.507. Oke, berikutnya kita masukkan ke SOFP. Ya. Berikutnya masukkan, nah tadi bonds tadi bagi si S apa? Nah, bagi S kan berarti dia investment in bonds ya, bukan bonds payable. Nah, sini ada investment in bonds. Berarti di ini ya. Nah, investment in bonds. Akhir tahun 2020 berarti 37. Oke. Sekarang kita hitung. Ini enggak ada, ini enggak ada ya, karena ini bagi si P. Oke. Kita totalkan liability dan ekuitasnya dulu. 774.507 pindahkan ke total aset. Oke. Bonds-nya udah kita isi. Nah, interest karena bagi si S itu investment in bonds ya, berarti bagi S juga interest income atau receivable ya. Berapa? Yaitu sebesar 2.000. Nah, udah semua bisa kita hitung kasnya. Total aset dikurangkan total aset non-kas. 54568. Oke, berikutnya bagian P. Karena kita menggunakan metode ekuitas, berarti di sini income from S. Nah, ini tahun 2020, equipment 2019, berarti nggak masuk. Bonds 2019, berarti tidak masuk. Yang hanya masuk hanya tanah, karena tanah tahun 2020. Tanah itu downstream, berarti bagi P. Ya, berapa? Yaitu sebesar 23. Nah, oke, income from S. Terus ini ada income from S. Income from S-nya 2020 68. Bagi P yang menerbitkan bonds berarti interest expense. Nah, sini interest expense
2020. Harus 100% ya. 10.000 ditambah 10.000. Tidak dikalikan persentase. Udah semua, kita hitung net income-nya. 211,99. Oke, jangan lupa interest expense ini minus ya. Karena dia beban. Ya. Jadi 171.099. Pindahkan ke RA statement. Masukkan RA beginning, punya P 326, hitung RA ending 2020. Oke, 347 pindahkan ke RA di SOFP. Oke. Masukkan dulu interest payable-nya 2020 yaitu 10.000 ya, yang masih terutang. Bonds payable akhir tahun 2020 yaitu 200.000 karena part. Kita hitung bagian liability dan equity. 1.897.167 pindahkan ke total aset. Ya. Kemudian di sini ada investment in S, sudah kita hitung tadi 694.167. Oke, interest receivable hanya untuk si S. Sekarang bisa kita hitung berapa kasnya. Total aset dikurangkan aset non-kas. 43.000. P dan S sudah lengkap. Sekarang masukkan adjustment dan elimination. Error tidak ada. Intercompany profit, gain on sale of land pada land. Oke, masukkan 23 pada land 23. Nah, kemudian equipment di debit 7.500, akumulasi di kredit 625, investment in S di kredit 5.500, NCI equity beginning di kredit 1.375. Kemudian depreciation expense 2.500 di debit dan akumulasi 2.500 di kredit. Bonds payable di debit 40.000 bagian utang. Nah, 40.000. Investment in S 2.000. (2061), investment in bond 37 di kredit. Oke, interest income di laporan laba rugi 4507, kemudian interest expense kredit 4.000, investment in S 507 kredit. Oke. Interest income tadi udah. Oke, kita tandai dulu. Income from S 68. Investment in S 11.
di debit, dividen 80.000 di kredit. Sudah. NCI share, NCI expand di debit, 22, dividen di kredit, 20.000, NCI equity ending, ya. NCI equity ending 2901. Sudah. Investment in S dan equity S. Investment in S dan equity S. Common stock 500, RE beginning 155, Epic atau share premium 100.000, building 22, goodwill 95. Nah, kreditnya investment in S 698 dan NCI equity beginning 174. Oke, berikutnya amortisasi depreciation expense di debit 2.500, pada kreditnya akumulasi building, ya, sebesar 2.500. 7, ada reciprocal interest payable utang, 2.000 interest receivable aset. Oke, sudah selesai. Kita cek debit kreditnya. Ya, 1507408. Ya, sama. Sekarang kita konsol bagian income statement. Untuk sales, P tambah S kurangi debit tambah kredit. Oke. Net income sama ya, karena kita menggunakan metode equity, harus sama net income P sama net income konsol. Pastikan income from S-nya 0, gain-nya 0 ya. Untuk RE 326, net income 171, untuk dividen 100 habis, sisa 150. RE ending 347. Oke, ini harus sama juga. RE beginning, RE ending, P dan konsol. Oke, sekarang bagian aset P tambah S tambah debit kurangi kredit. Oke, cek investment in S-nya harus 0. Ya, di sini udah 0 ya. Sudah 0. Total asetnya 2033943. Bagian kredit P tambah S kurangi debit tambah kredit. Untuk RE, pindahkan dari RE statement 347. CI equity-nya, sorry. Ya, RE-nya ambil tadi, RE ending. Kita totalkan bagian kredit
2033943. Oke, udah sama ya. Nah, inilah jawaban jika menggunakan metode ekuitas. Demikian pembahasan soal transaksi interperusahaan membuat laporan keuangan konsolidasi. Terima kasih.